Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, untuk itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk mata pelajaran hari ini yaitu matematika. Materinya tentang bilangan ya. Sok perhatikan. Bilangan bulat. Kalian pastinya pernah menemukan bilangan di bawah 0. Misal suhu dingin di bawah 0 derajat, suhu di kutub utara minus 20 derajat. Atau mungkin perhitungan yang menghasilkan nilai minus. Lantas bagaimana menuliskan bilangan di bawah 0 ini? Bilangan di bawah 0 atau minus biasa dituliskan dengan lambang negatif. Jika bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka bilangan bulat adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa ditemui terkait bilangan bulat ini. Misalnya, jika pengukuran di atas tanah maka ketinggiannya bernilai positif, sedangkan permukaan tanah tingginya 0 meter, maka kedalaman di bawah tanah ketinggiannya bernilai negatif. Contoh penulisan bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, suhu es batu itu 5 derajat Celcius di bawah 0, artinya suhunya itu negatif 5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu udara di kutub utara 20 derajat Celcius di bawah 0, artinya suhunya negatif 20 derajat Celcius. Yang ketiga, tinggi gedung itu 500 meter di atas permukaan tanah, artinya tingginya 500 meter. Yang keempat, kapal selam berada 100 meter di bawah permukaan air laut, artinya ketinggiannya negatif 100 meter. Yang kelima, penjual itu rugi 500.000 rupiah ini hari, artinya penjual itu negatif 500.000 ya. Nah, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Pembacaan lambang bilangan bulat, tanda negatif dibaca negatif, minus atau kurang. Sedangkan tanda positif dalam bilangan bulat boleh dibaca, boleh juga tidak. Jadi, negatif 5 derajat Celcius dibaca negatif 5 derajat atau minus 5 derajat. Negatif 500.000 rupiah dibaca negatif 500.000 rupiah atau minus 500.000 rupiah. Di 10 dibaca 10, dibaca seperti biasanya. Nah, tanda positif juga tidak perlu ditulis. Misal 10 artinya positif 10. Tapi negatif harus ditulis. Misal negatif 10 artinya negatif 10. Ya. Untuk kelas 4, Ibu nanti kasih tugas ya. Ibu mau ke kelas 5 dulu karena guru kelas 5-nya sedang ada rapat. Ya, jangan ribut ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kelas 5? Sehat? Alhamdulillah. Dikarenakan ibu gurunya sedang ada rapat, jadi hari ini belajarnya sama Ibu Eva dulu ya. Kemarin itu ibu dititipkan tugas ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Karena kita belum berdoa kan dari tadi. Ya udah, sok pimpin dulu sama ketua kelasnya, silahkan. Sok. Selesai ya, amin. Nah, sekarang kelas 5 ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini tentang pesawat sederhana. Yang pertama, peta konsep pesawat sederhana. Yang pertama itu ada pengungkit, bidang miring, katrol, roda berporos. Nah, pengungkit itu ada lagi jenisnya. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, pengungkit jenis 3, terus katrol tetap, ada katrol bebas. Nah, roda berporos juga banyak ya, ada katrol majemuk, katrol majemuk 1, 2, dan 3. Nah, sekarang
Untuk mempermudah dalam mengerjakan berbagai pekerjaan, kita dapat menggunakan peralatan. Misalnya ketika ingin menimba air, kita bisa memanfaatkan katrol untuk menarik ember yang berisi air. Untuk membuka tutup botol, kita dapat menggunakan alat pembuka botol. Dan juga ketika memotong sesuatu, kita bisa menggunakan gunting atau pisau. Semua alat-alat itu disebut pesawat. Jadi, pesawat adalah alat-alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia karena bentuk dan penggunaannya sederhana. Maka dinamakan pesawat sederhana. Nah, pesawat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu pesawat rumit. Pesawat rumit adalah pesawat yang tersusun atas gabungan beberapa pesawat sederhana. Contohnya mesin cuci, komputer, blender, dan sebagainya. Terus yang kedua itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang disusun secara sederhana. Contohnya obeng, palu, katrol, gunting, dan sebagainya. Nah, jenis pesawat sederhana itu ada 4 jenis tadi ya di peta konsep sudah Ibu jelaskan. Yang pertama itu pengungkit atau tuas. Pengungkit disebut juga tuas, contohnya peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit antara lain ada gunting, pemotong kuku, timbangan, dan jungkit-jungkit. Nah, di sini ada contoh pengungkit ya, ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Nah, sekarang yang kedua itu bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Salah satu jenis bidang miring adalah tangga. Tangga merupakan pesawat sederhana jenis bidang miring yang digunakan untuk mempermudah mencapai tempat yang tinggi. Bidang miring juga mempermudah dalam memindahkan benda-benda yang berat. Misalnya memindahkan peti ke dalam truk. Contoh lain yang menggunakan prinsip kerja bidang miring yaitu pisau, pahat, skru, paku, kapak, dan baut. Bagaimana bagian tajam pada benda-benda tersebut merupakan bidang miring. Ada contoh bidang miringnya ya, gambarnya. Terus yang ketiga itu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang memudahkan kita untuk mengambil air dari dalam sumur. Dengan katrol kita dapat menarik ember yang berisi air dengan lebih mudah. Katrol menurut penggunaannya dibedakan menjadi 4, yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah saat digunakan. Contohnya katrol sumur timba dan katrol pada tiang bendera. Terus yang kedua itu katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya berubah saat digunakan. Contohnya katrol pada alat pengangkat peti kemas. Terus yang ketiga katrol majemuk atau ganda. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas dihubungkan dengan tali. Sekarang yang keempat itu katrol rangkap. Katrol rangkap terdiri dari lebih dari satu katrol yang disusun sejajar. Nah, yang keempat itu terakhir roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk memudahkan memindahkan suatu benda. Roda mempermudah pekerjaan. Dengan adanya roda, kita bisa mengendarai sepeda. Contohnya alat yang memanfaatkan roda berporos antara lain setir mobil, sepeda, motor, tombol pintu, dan gerobak. Adapun prinsip kerja roda berporos yaitu semakin besar roda, gaya yang digunakan kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil roda, gaya yang diperlukan besar. Nah, ini roda berporos ya. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Itu contohnya ya. Ada roda ini ya, roda, terus ini ada ban, ada sepatu roda, ada kursi roda. Roda berbentuk lingkaran dengan poros di tengah ya. Ya, untuk kelas 5 apakah ada pertanyaan? Kalau gitu nanti Ibu kasih tugas ya. Ibu mau ke kelas 4 dulu untuk mengecek pekerjaan kelas 4. Kelas 4 bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah ya, sok sekarang kumpulkan di meja Ibu ya. So, kalau yang sudah silahkan siap-siap pulang ya. Karena pelajarannya sampai sini saja ya. Sudah? Sok kumpulkan. Ya, sudah ya. Sok sekarang duduk yang rapi ya. Sok Hilmi, kamu pimpin berdoanya ya. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 5 gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah, alhamdulillah. Kumpulkan ya di meja ibu gurunya. Ya, nanti biar ibu guru kelas 5 yang periksa ya. Ya, sok sekarang siap-siap pulang ya. Sok pimpin doanya ya. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat. Jangan lupa besok sekolah lagi ya anak-anak. Hati-hati di jalan, pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana.